Di sebuah kampung kecil di pesisir Sumatera Barat, hidup seorang janda bernama Mak Kundang bersama anak sematawayangnya, Malin. Kampung itu sederhana, rumah-rumah panggung berdiri di tepi pantai, dikelilingi angin laut yang membawa aroma asin dan suara riuh gelombang yang menghantam karang. Para lelaki setiap hari turun ke laut, sementara para perempuan menganyam jala atau menjemur ikan di sepanjang dermaga kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Mak Kundang bukanlah perempuan yang banyak bicara. Sejak suaminya hilang di laut, ditelan badai besar beberapa tahun sebelumnya, ia membesarkan Malin seorang diri. Meski hidup dalam kekurangan, ia selalu menanamkan satu hal kepada anaknya. Rezeki bisa dicari, nak, tapi budi dan hormat kepada orang tua tidak bisa dibeli. Malin tumbuh menjadi anak yang kuat dan rajin. Setiap paginya, ia membantu mengangkut ikan dari perahu-perahu nelayan. Setelah itu, ia berlari ke pantai, mengejar camar sambil tertawa bersama teman-temannya. Karena hidup keras, Malin terbiasa dengan mandiri. Ia sering berkata pada ibunya, "Mak, suatu hari nanti, aku akan menjadi orang kaya. Mak tidak perlu bekerja lagi." Saat malam tiba, angin laut membawa suara musik dari rumah tetangga yang sedang memperbaiki perahu. Di bawah lampu minyak yang temaram, Mak Kundang menjahit kain lusuh untuk Malin. Sesekali ia berhenti, memandang wajah anaknya yang lelap, lalu berdoa agar Malin mendapat hidup yang lebih baik daripada dirinya. Di usia 16 tahun, Malin sudah menjadi pemuda yang gagah. Wajahnya tampan, kulitnya kecoklatan oleh matahari pantai, dan tubuhnya kuat. Para nelayan sering melibatkan Malin dalam pekerjaan berat. Suatu malam, badai besar menghantam kampung itu. Perahu nelayan pecah, jala terbang dihempas angin, dan ombak seakan ingin menelan seluruh kampung. Setelah badai mereda, keesokan paginya, warga menemukan sesuatu di tepi pantai. Sebuah kapal besar asing sedang bersandar di teluk. Kapalnya megah, berbeda dengan perahu nelayan biasa. "Kapal pedagang dari seberang lautan," gumam salah satu warga. Para pedagang itu berbicara dengan logat asing. Mereka menawarkan kesempatan bagi pemuda kampung untuk ikut berlayar menjadi awak kapal mencari rezeki ke negeri-negeri jauh. Mereka bercerita tentang kota yang penuh emas, pasar besar, dan peluang menjadi kaya dalam waktu singkat. Malin tertegun. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Inilah kesempatan itu, pikirnya. Kesempatan meninggalkan kemiskinan. Tapi saat ia menyampaikan keinginan itu kepada Mak Kundang, wajah ibunya pucat. "Tidak, Malin, laut itu kejam. Ayahmu pergi dan tak pernah kembali," kata Mak Kundang dengan suara bergetar. Malin menggenggam tangan ibunya. "Mak, aku berjanji akan kembali. Aku akan membawa uang banyak. Hidup kita akan berubah." Air mata Mak Kundang menetes. Hatinya ingin menahan Malin. Tetapi di balik itu ada rasa bangga. Ia tahu anak itu punya mimpi besar, lebih besar dari kampung kecil mereka. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Mak Kundang menyiapkan bekal sederhana, nasi bungkus dan ikan asin. Ia juga memberikan kain tenun yang telah ia jahit bertahun-tahun. "Bawalah ini, nak. Jangan pernah lupa asalmu." Malin memeluk ibunya erat untuk terakhir kalinya. "Mak, aku akan kembali sebagai orang kaya. Aku janji." Keesokan paginya, matahari baru muncul dan warna jingga membelah cakrawala saat Malin melangkah ke dermaga. Angin bertiup seolah ingin merobek dadanya yang penuh rasa haru. Para warga menatapnya dengan bangga sekaligus sedih. Mak Kundang mengejar Malin hingga ke ujung dermaga. Dengan langkah gemetar, ia berteriak, "Malin, jangan lupakan Mak!" Malin mengacungkan tangan, memberi isyarat perpisahan, lalu naik ke kapal. Tali-tali dilepaskan dari tiang dermaga, layar terbentang, dan kapal itu mulai bergerak melewati ombak. Mak Kundang berdiri sendirian,
memandang kapal yang makin menjauh, hingga akhirnya hanya menjadi titik kecil di cakrawala. Dan ombak pertama yang menyapu pantai itu membawa serta harapan, cinta, dan janji. Namun, waktu akan membuktikan laut bukan hanya gerbang rejeki, laut juga menyimpan ujian bagi hati manusia. Angin laut mengguncang layar kapal dengan kekuatan yang tak pernah dibayangkan Malin sebelumnya. Selama berhari-hari, ia melihat hanya air dan langit yang saling mengejar tanpa batas. Gelombang kadang tenang, kadang beringas. Namun, di setiap pagi yang baru, ia merasa seolah dunia menjadi lebih luas daripada kampung kecil di Sumatera Barat. Di atas kapal dagang itu, Malin belajar banyak hal. Bagaimana mengikat tali, menarik layar, membaca arah angin, hingga menghitung barang dagangan. Awalnya, ia hanya membantu mengangkat peti-peti kayu berisi rempah, kain, dan keramik. Namun, karena semangatnya, ia cepat dipercaya oleh kapten kapal, seorang saudagar kaya bernama Tuan Arahman. Tuan Arahman sering memperhatikan Malin yang bekerja tanpa mengeluh meski keringat membanjiri wajahnya. "Kau punya tekad kuat, Malin," kata Tuan Arahman suatu malam saat duduk di gelada kapal. "Tekad seperti ini akan membawamu jauh." Malin hanya tersenyum, menatap bintang-bintang yang terpantul di permukaan laut. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku harus sukses, aku harus kembali sebagai orang kaya." Beberapa bulan berlalu, kapal itu singgah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, Aceh, Penang, Siam, hingga ke negeri jauh yang dipenuhi bangunan tinggi dan pasar penuh barang mewah. Di setiap pelabuhan, Tuan Arahman mengajarkan Malin cara berdagang, membeli barang dengan harga murah, menjualnya kembali dengan keuntungan besar. Malin menyerap semua ilmu itu seperti spons. Ia berubah dari pemuda desa menjadi pedagang muda yang lihai membaca peluang. Sebentar saja ia mulai memiliki modal sendiri, membeli sedikit barang untuk dijual di pelabuhan berikutnya. Hari demi hari keuntungan itu bertambah. Setiap malam Malin menghitung koin emasnya, membayangkan wajah ibunya yang tersenyum saat ia kembali. Namun ada satu hal yang perlahan berubah. Ia mulai terbiasa dengan kemewahan. Di pelabuhan besar, Malin sering makan di kedai mewah bersama pedagang-pedagang kaya. Ia mengenakan pakaian dari kain halus, minum anggur impor, bahkan mulai bersanding dengan para wanita bangsawan yang tertarik pada ketampanannya. Lambat laun, wajah Mak Kundang yang dulu selalu hadir dalam pikirannya mulai memudar. Suatu malam saat kapal bersandar di pelabuhan besar yang makmur, Malin menghadiri pesta para saudagar elit. Musik berdentang, lampu-lampu minyak bergantung di udara, dan lantai dansa dipenuhi warna-warni pakaian sutra. Semua orang memandang pada seorang gadis cantik yang baru datang, bergaun putih, wajahnya halus, rambutnya terurai indah. Ia adalah putri seorang saudagar kaya, terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga keturunannya yang terhormat. Putri itu melihat Malin dan tersenyum. "Siapa dia?" bisik para saudagar. "Pedagang muda yang cepat sekali kaya," jawab yang lain. Putri itu menghampiri Malin, suaranya lembut. "Namamu Malin, bukan?" Malin mengangguk, merasakan debar jantungnya. Putri itu tersenyum lagi, senyum yang membuat seluruh ruangan seolah menghilang. Hari-hari berikutnya, Malin dan putri itu semakin dekat. Ia mengajaknya berjalan-jalan di dermaga, makan di tempat mewah, dan memperlihatkan kekayaan hasil kerja kerasnya. Semua orang di pelabuhan berkata, mereka pasangan serasi. Tuan Arahman, yang mengenal Malin sejak awal, perlahan melihat ada yang berubah dari diri pemuda itu. Suatu sore ia menegur Malin ketika melihatnya mulai memandang rendah awak kapal miskin. "Jangan lupa dari mana kau berasal, Malin." Malin terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis.
"Ia tahu, Tuan. Tapi hidup ini tentang naik ke atas, bukan tetap di bawah." Tuan Ar-Rahman memandangnya lama, sangat lama. Di balik ambisi yang bersinar, ia melihat bayangan bahaya. Beberapa bulan kemudian, Malin resmi menikahi putri saudagar itu. Pernikahan mereka meriah, penuh pesta dan pesta makan yang tak terbatas. Semua orang bersorak gembira. Namun, di balik kegembiraan itu, ada seorang ibu jauh di Sumatera yang setiap hari menunggu kabar anaknya di tepi pantai, memandang horizon, berharap melihat layar kapal yang membawa Malin pulang. Mak Kundang menunggu setiap pagi dan menangis setiap malam. Ia meraba kain tenun hadiah terakhirnya untuk Malin, kain yang tak pernah dipakai oleh anaknya. Sementara itu, Malin semakin lupa akan janjinya. Ketika seseorang bertanya asalnya, Malin menjawab, "Aku berasal dari keluarga terhormat, aku bukan orang miskin." Kata-kata itu menusuk, bukan siapapun, tapi dirinya sendiri. Di malam bulan purnama, Malin berdiri di geladak kapal bersama istrinya. Ombak tenang, bintang bersinar, dan angin membawa aroma laut yang familiar. Namun, bukan harapan yang kini ia dengar, melainkan bisikan keangkuhan. Laut telah membawa Malin jauh, tak hanya dari rumah, tapi juga dari dirinya sendiri. Angin laut Sumatera kembali bertiup seperti hari-hari dulu. Ombak menghantam karang dan pecah menjadi buih yang berlarian ke pasir. Matahari pagi menembus celah awan, menyinari kampung nelayan yang masih sama. Sederhana, kecil, namun penuh harapan. Di tepi pantai, seorang perempuan tua berjalan tertatih sambil membawa keranjang kecil berisi ikan asin untuk dijual di pasar. Kerut wajahnya semakin dalam, tubuhnya semakin kurus, namun matanya masih memancarkan satu hal yang tak pernah hilang. Penantian. Perempuan itu adalah Mak Kundang. Setiap pagi ia berdiri di dermaga tua memandangi cakrawala. Ia percaya suatu hari ia akan melihat layar kapal yang membawa anaknya pulang. Tak peduli apa yang orang kampung bilang, bahwa Malin Kundang sudah lupa, bahwa ia sudah kaya dan tak mungkin kembali. Mak Kundang selalu berkata, "Selama aku masih bernafas, aku akan menumbuh." Hingga pada suatu hari, doa yang tak pernah berhenti itu dijawab. Dari kejauhan, sebuah kapal besar muncul di garis horizon. Lambungnya tinggi dan megah, layarnya putih seperti awan. Kapal itu mendekati dermaga, disambut angin yang mendorong debu pasir dan helai rambut Mak Kundang yang memutih. Warga kampung berlari ke pantai. "Lihat itu, kapal besar! Belum pernah ada kapal sebesar itu singgah di sini. Siapa yang ada di dalamnya?" Mak Kundang menatap kapal itu dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berdegup keras. Ada perasaan yang tak dapat ia jelaskan, seperti suara hati yang membisikkan harapan. Kapal itu berhenti di dekat dermaga. Anak buah kapal turun, membuka jalan bagi sepasang suami istri. Laki-laki itu tampan, memakai baju mahal yang berkilauan. Perempuan di sampingnya bergaun sutra putih, perhiasannya berkilau memantulkan sinar matahari. Semua orang terpesona. "Siapa mereka?" bisik warga. Namun sebelum nama itu disebutkan, Mak Kundang sudah berlari. Ia tahu betul wajah itu. Ia telah mengukir wajah itu dalam kenangannya setiap malam selama bertahun-tahun. "Malin, Malin!" serunya dengan suara bergetar. Malin, sekarang seorang pria kaya, terhormat dan penuh wibawa, menoleh. Untuk sesaat wajahnya memucat. Di hadapannya berdiri perempuan tua dengan pakaian lusuh, rambut acak, dan tangan gemetar. Ibunya. Mak Kundang langsung memeluknya, menangis tanpa suara. Air mata yang tertahan bertahun-tahun mengalir deras. "Nak, akhirnya kau kembali. Mak tidak pernah berhenti menunggu." Istri Malin menatap dengan bingung. "Siapa perempuan tua ini?" tanyanya.
Malin merasakan tatapan tamu-tamu kaya dan awak kapal terarah padanya. Ada rasa malu merambat di dadanya. Malin menarik tangannya dari pelukan Mak Kundang seolah sentuhan itu membakar harga dirinya. Aku tidak mengenal perempuan ini. Suaranya dingin. Mak Kundang tercengang. Ia memegang lengan Malin, tak percaya. Apa yang kau katakan, Malin? Ini Mak Kundang. Cukup. Malin memotong dengan suara keras. Warga terdiam. Suara ombak menjadi satu-satunya yang terdengar. Jangan memalukan aku di depan istriku dan awak kapal, bentaknya. Istrinya menatap Mak Kundang dari ujung rambut sampai kaki, matanya penuh jijik. Malin, apakah ini ibumu? Tanyanya pelan. Malin memalingkan wajah. Tidak, mana mungkin aku, putra keluarga terhormat, memiliki ibu seperti ini. Lihat dia, kumal, miskin. Kata-kata itu menggema di antara suara ombak. Seperti petir menyambar, Mak Kundang merasakan dunia runtuh. Tubuhnya terhuyung, tangannya yang tadinya menggenggam Malin penuh kasih, kini jatuh lemas. Malin, kau lupa janjimu? Bisiknya. Kau berjanji akan kembali. Kau berjanji tidak akan melupakan emak. Namun Malin hanya memalingkan muka. Istrinya mencebir. Suruh perempuan miskin ini menjauh. Mak Kundang jatuh berlutut di pasir. Air mata bercampur dengan pasir dan air laut. Malin, aku melahirkanmu. Aku membesarkanmu. Malin menghela nafas. Terganggu. Ia memanggil 2 pengawal kapal. Usir perempuan ini. Pengawal mendorong Mak Kundang hingga ia jatuh ke pasir. Warga kampung menahan nafas, tak percaya bahwa seorang anak dapat memperlakukan ibunya seperti itu. Malin naik ke kapal bersama istrinya. Kapal perlahan menjauh dari dermaga. Mak Kundang berdiri, tubuhnya gemetar, matanya menatap kapal itu dengan luka yang tak bisa disembuhkan. Dengan suara parau, ia memandang ke langit. Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, aku ikhlas. Tapi jika dia benar anakku, kutuklah dia menjadi batu. Biarlah laut menjadi saksi. Langit yang cerah tiba-tiba gelap. Angin berhembus kencang, ombak bergulung tinggi seperti dinding air. Kapal Malin bergoncang hebat. Badai pertama dalam hidup Malin mulai datang. Badai datang tanpa peringatan. Awan hitam menelan matahari, kilat membelah langit seperti cambuk raksasa. Angin menghantam layar kapal Malin dengan kejam, membuat kainnya robek. Ombak menjulang, tinggi seperti gunung, menerjang lambung kapal hingga kayunya berderak menjerit minta ampun. Awak kapal berlarian panik. Kapten, angin dari arah barat semakin kuat. Kita tidak bisa mengendalikan kapal. Malin memegang kemudi dengan kedua tangan yang gemetar. Air laut menyiram wajahnya, mencambuk tubuhnya. Pakaian mewah yang ia kenakan kini basah kuyup. Tenang, ini hanya badai biasa, teriak Malin mencoba menenangkan diri juga. Namun Tuan Ar-Rahman yang sejak awal tahu bahwa alam tidak pernah berbohong menatap Malin dengan mata penuh peringatan. Ini bukan badai biasa, Malin. Laut tidak mengamuk tanpa sebab. Seketika kilat menerangi langit dan dalam sekejap wajah Mak Kundang terbayang dalam cahaya itu. Air matanya, luka hatinya, dan kata-kata terakhir yang ia teriakan dari dermaga. Jika benar kau anakku, kutuklah menjadi batu. Suara itu menggema di kepala Malin, lebih keras dari deru badai. Badai semakin menggila, ombak yang tinggi menabrak kapal dari kanan. Kapal terangkat, lalu jatuh keras ke air dengan suara menggelegar. Para awak kapal terlempar, beberapa bergantung pada tali, lainnya terguling di lantai geladak. Istri Malin menjerit dan memegangi suaminya. Malin, lakukan sesuatu, atasi badai ini. Aku sedang berusaha. Lakukan sesuatu, kau bilang kau bisa mengendalikan lautan. Malin menggertakkan giginya. Sebuah suara di kepalanya berkata lirih, seperti angin yang menusuk. Laut tidak bisa dikendalikan orang sombong, Malin.
Tuan Ar-Rahman mendekat dan berteriak agar suaranya terdengar di tengah badai. "Malin, minta maaf pada ibumu. Laut mendengar hati manusia. Ini bukan badai angin, ini badai dosa." Malin membeku. Tangan yang memegang kemudi melemah. Tiba-tiba kilat menyambar tiang layar. Api menyala di ujung tali yang basah, seperti nyala kemarahan langit. Istrinya menjerit ketakutan. "Malin, aku tidak ingin mati." Malin menariknya ke pelukan. Matanya membesar karena panik. Aku akan menyelamatkanmu." Namun pada saat itu, ombak raksasa lebih besar dari sebelumnya mengangkat kapal dan melemparkannya ke arah batu karang tajam di tepi pantai. Brak! Kapal pecah, peti-peti emas, perhiasan, kain sutra, semua terlempar ke laut, hanyut bercampur dengan pecahan kayu. Malin terjatuh ke laut dan terombang-ambing oleh ombak. Dia merangkak ke arah pantai dengan sisa tenaga, napasnya tersengal-sengal. Angin kencang menyapu rambutnya, hujan turun tanpa ampun. Ketika dia bangkit, wajahnya penuh luka dan pasir. Malin akhirnya mengenali tempat itu. Pantai kampungnya. Tanah kelahirannya. Mak Kundang berdiri tidak jauh dari situ. Tubuhnya basah oleh hujan, tetapi ia tetap tegar. Di tangan kirinya ada kain tenun yang dulu ia berikan kepada Malin saat perpisahan. Kain yang Malin tinggalkan. Air mata Mak Kundang menetes bercampur dengan air hujan. "Malin, apakah kau masih ingat aku?" Malin terdiam. Keangkuhan yang selama ini membungkus hatinya runtuh seketika. Dia merangkak, suaranya pecah di tengah badai. "Maafkan aku, Mak. Aku salah. Aku lupa dari mana asalku." Ia mencium tangan ibunya yang gemetar. Aku menyesal. Namun badai tidak menunggu penyesalan selesai. Tanah di bawah kaki Malin bergetar. Angin berhenti. Hujan terhenti. Dunia seolah diam untuk menyaksikan satu takdir. Tiba-tiba, kaki Malin mengeras. Apa yang terjadi? Kakinya berubah menjadi batu. Malin berusaha berdiri, tetapi semakin dia bergerak, semakin cepat tubuhnya mengeras. "Mah, tolong, aku tidak ingin menjadi batu." Mak Kundang mencengkeram kain tenunnya. Air mata mengalir tanpa henti. "Maafkan, Mak." Doa itu keluar karena hati yang hancur. Namun kutukan sudah berjalan. Kulit Malin berubah menjadi kasar seperti karang. Tangan yang dulu angkuh membentak maknya, kini tidak lebih dari batu kaku yang tak bisa bergerak. Istrinya menjerit, tetapi ombak menyeretnya jauh ke dalam laut. Detik-detik terakhir, Malin hanya bisa berteriak, "Mak, aku menyesal." Mak Kundang memeluk tubuh Malin yang baru setengah membatu, memeluk untuk terakhir kalinya. Ia memejamkan mata, membiarkan hujan menyamarkan air matanya. Terlambat. Dalam sekejap, badai berhenti, langit kembali cerah, ombak mereda. Yang tertinggal di pantai hanyalah sebuah batu besar dengan bentuk menyerupai manusia berlutut menghadap laut, seakan menunggu kesempatan untuk meminta maaf sekali lagi.